Ya, itulah tadi pernyataan dari Profesor Dr. Djoko Saryono, guru besar sastra dari Universitas Negeri Surabaya ya. Dan memang ya kalau kita membicarakan tentang sejarah sastra, sejarah katakanlah seperti itu memang tidak lepas dari banyak versi, dan ada ungkapan yang mengatakan bahwa sejarah itu ditulis bergantung dari siapa yang nulis, bergantung dari siapa yang pesan, begitu. Tapi bagaimanapun juga mestinya, nah ini mestinya, karena tadi kalau sudah bergantung siapa yang mesan, maka kemudian ada kanonisasi di situ, kanonisasi sejarah dalam konteks pesanan ya. Tapi seharusnya kalau misalkan kita mau bersikap objektif, maka ya tidak masalah ada yang lain, ada pendapat-pendapat yang lain, dan itu yang disampaikan oleh Profesor Djoko Saryono bahwa mestinya kita sudah mulai membuka diri untuk menerima pemikiran-pemikiran dari para pakar yang mungkin berbeda cara pandangnya berkenaan dengan sejarah sastra Indonesia. Bahkan ya sebenarnya kalau kita ngomong tentang sejarah sastra Indonesia, oke, mungkin kita akan mencoba melihatnya, oke, ini hanya di bidang sastra, tapi sebenarnya ini akan juga berkenaan juga dengan sejarah-sejarah yang lain. Nah, misal peranan daerah, gitu. Peranan daerah dalam pemajuan sastra Indonesia ini juga perlu diperhitungkan. Dulu di era 80-an, Pekalongan kota ini menjadi salah satu kota atau daerah pesisir yang cukup punya andil besar ya, punya andil yang cukup lah dalam perkembangan, dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan sastra Indonesia. Hanya saja ketika saya coba mencari catatan itu, nggak ada. Yang ada hanya ya semacam kenangan nostalgia ketika saya ketemu dengan para senior dan mereka menyampaikan beberapa peristiwa-peristiwa penting yang sempat mereka alami. Itu hanya disampaikan lewat tuturan-tuturan semacam itu. Bahkan kalau kita mau lihat buktinya pun nggak ada, karena memang catatan ini nyaris nggak ada. Beberapa diskusi berkenaan dengan masalah kesastraan, kebudayaan, dan kesenian di era-era itu, di era-era 80-an di Pekalongan itu cukup sering dilakukan, bahkan melibatkan tokoh-tokoh yang sekarang sudah punya nama sekaliber nasional. Sebut saja misalkan almarhum Gus Dur, terus kemudian MH Ainun Najib, Mas Gunawan Muhammad, terus kemudian siapa lagi, W.S. Rendra juga pernah untuk terlibat dalam diskusi-diskusi di Pekalongan. Sayang itu tidak muncul catatan-catatan itu. Dan kita tahu persis bahwa di kota Pekalongan sendiri pun punya orang-orang yang seorang sastrawan yang juga punya nama lah ya, punya nama dan berkaliber. Contoh misalkan yang pernah saya tulis itu namanya beliau yang memerankan tokoh Aidit dalam film G30 SPKI, namanya Subah Asa. Beliau aslinya orang daerah Kradenan atau Buaran, pokoknya di daerah itu. Rumahnya masih ada, keluarganya juga masih ada. Nah, beliau sangat dikenal di Jakarta, apalagi ketika beliau turut mengembangkan Tempo pada waktu itu bersama Mas Gunawan Muhammad dan beberapa kawan-kawan dari Pekalongan. Jangan lupa bahwa majalah Tempo dulu juga digawangi atau bahkan dikawal oleh beberapa orang-orang dari Pekalongan. Terus ada tokoh lain, Ahmad Baljun. Nah, beliau adalah tokoh teatrawan atau teater yang juga terkenal. Sayang, catatan-catatan mengenai beliau ini hampir bisa dikatakan di Pekalongan nggak ada. Nah, kita mau ngomong apa? Kalau kita ngomong sejarah lokalnya aja nggak tercatat. Nah, ini menjadi PR besar untuk kita semua, bahwa ternyata kita masih punya garapan yang besar. Tapi bagaimana
kita menyikapinya? Profesor Dr. Djoko Saryono nanti akan mencoba mengulas bagaimana sih kemudian kita akan mengurai peristiwa-peristiwa sejarah itu, bisa nggak ya didekonstruksi, bisa nggak ya kita tidak membacanya dari masa lalu kemudian akhirnya menjadi semacam serpihan-serpihan, tapi kita mulai dari masa kini kemudian menuju masa lalu, jadi dibalik cara bacanya. Nah, ini menarik. Dan sebelumnya kita simak dulu Nadine Amizah, Kanya. Koja Sastra.